Oke, halo semuanya, kembali lagi di video baru. Dan di video kali ini tuh aku mau membuat review spoiler dari Bilangan Fu yang ditulis oleh Ayu Utami. Dan buat kamu yang belum baca dari buku ini, boleh skip atau bisa tonton video yang tanpa spoiler ya, review tanpa spoilernya yang ada di video sebelumnya. Jadi kamu bisa cek di situ aja. Dan buat kamu yang sudah baca, mungkin kita bisa berdiskusi nih di video kali ini, karena aku akan membahas secara detail dan lengkap mengenai buku ini, mengenai beberapa hal-hal yang menurut aku masih mengganjal dan unik lah untuk dibahas. Dan kali ini lumayan banyak karena aku akan membahas 13 hal yang menarik di dalam novel Bilangan Fu ini. Jadi karena ada banyak gitu kan, 13 poin, langsung aja kita mulai ke poin yang nomor 1. Nah, poin nomor 1 di sini tuh adalah konsep bilangan 12 satuan. Dan ini tuh apa ya? Poin nomor 1 ini tuh menjadi inspirasi aku mengenai judul video ini yang mana 13 poin gitu kan. Jadi memang di buku ini juga disebutkan gitu loh, kenapa beberapa hal kayak contohnya tuh jam dan bulan itu menggunakan satuan 12, padahal banyak banget aspek di dunia ini yang selalu menggunakan satuan 10, ya kan? Kayak misalnya jari tangan kita, terus kemudian jari kaki kita atau angka desimal. Begitu pula dengan adanya 12 pengikut Nabi Isa yang digadang-gadang menjadi pelopor awalnya, awal mula dari bilangan 12 ini, bilangan berbasis 12 ini. Dan seperti yang kita tahu ya, dalam jam dan juga bulan, setelah angka 12 itu akan kembali lagi ke angka 1 kan, yang mana angka itu menjadi base atau dasar dari istilah bilangan Fu yang menjadi judul novel ini. Dan setelah aku pikir-pikir, itu adalah sebuah pemikiran yang keren dan menarik yang kayaknya nggak pernah kita pikirin, ya nggak sih? Karena dalam beberapa mitos di beberapa negara, angka 13 juga menunjukkan angka kesialan, ya kan? Jadi setelah 12 balik lagi ke 1. Dan di buku ini, angka ke-13 itu sebenarnya adalah bilangan Fu itu sendiri. Untuk yang kedua, di sini aku jujur tertarik dengan jurusan kuliah yang dipilih sama si Parangjati, atau mungkin yang sedang digeluti sama dia. Dari bagian awal tuh kita tahu gitu kan, kalau Parangjati ini bersekolah di Teknik Geologi ITB, yang mana kalau aku search di Google itu ada di bawah Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, atau yang disingkat jadi FITB. Untuk ukuran orang yang hidup di era 1970 sampai 1980-an masuk ke ITB itu aja sudah sebuah pencapaian besar gitu kan. Apalagi motivasi si Parangjati ini alias alasan dia memilih teknik geologi itu menurut aku juga keren gitu kan. Karena dia ini tuh tumbuh dan besar di daerah yang memang kesehariannya dekat dengan gunung. Dia tuh kayak sampai bela-belain gitu loh buat belajar yang berhubungan dengan geologi. Dan kalau aku lihat juga dari data dari Kemendikbud, FITB itu punya daya tampung 150, sementara peminatnya di tahun kemarin atau di tahun 2023 itu mencapai 1111 orang. Jadi, untuk masuk ke FITB ini cuman punya peluang sekitar 13,5% aja. Dan untuk ukuran Parangjati yang lagi-lagi hidup di era itu, mungkin dia bisa dibilang pintar lah ya. Oke, jadi di sini untuk poin nomor 3 itu adalah konsep 3M. Yang pertama ini aku membahas tentang modernismenya dulu. Sebenarnya kalau bisa dibilang ini tuh jadi salah satu bagian dari buku ini gitu kan, dengan 2M yang lainnya. Dan ini aku membahas yang modernismenya dulu. Dan untuk bagian ini tuh jujur aku merasa terbuka karena aku tuh jadi bisa menilai segala sesuatu dengan lebih objektif. Mungkin kamu pernah nggak sih kayak nemu orang yang kelihatannya kayak katrok atau mungkin kejawen gitulah ya. Dan kita selalu menganggap mereka ini adalah orang yang ketinggalan zaman atau mungkin nggak modern sama sekali. Tapi ternyata dari buku ini tuh kita dikasih tahu dari sudut pandangnya mereka gitu. Kalau kita ini juga kita ini dianggap kayak nggak ingat terhadap alam gitu menurut mereka. Bagaimana kita ini selalu jadi sibuk dengan dunia dan hal-hal lain gitu loh. Jadi orang-orang yang kalian anggap desa gitu, deso, itu juga menganggap kita sebagai orang yang gak ingat alam gitu, paham gak sih? Dan kalau kalian pernah dengar jokes kayak ini semua tergantung mindset, nah bagian ini tuh bener-bener cocok banget untuk menggambarkan hal itu. Yang keempat, di sini aku membahas tentang monoteismenya. Bagian selanjutnya ini nggak kalah mencengangkannya ya. Yang mana menurut aku benar-benar harus dibaca dalam keadaan mental dan emosi yang cukup stabil dan bukan untuk kaum yang tanda kutip
apa sih namanya tuh, fanatik ya, mohon maaf. Mungkin kalian pernah dengar desas-desus beberapa buku kayak Dunia Sophie, terus kemudian Sejarah Dunia yang Disembunyikan, atau buku-bukunya Yuval Noah Harari itu harus dibaca dalam keadaan kuat iman, ya kan? Nah, membaca buku Bilangan Fu ini tuh lebih menantang lagi, bro and sis. Karena di sini tuh kita bakalan diajak berpikir dan berdiskusi mengenai keberagaman agama di Indonesia ya, di Indonesia aja nih. Tentang mengapa tiga agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Buddha itu punya sisi monoteisme yang paling besar dibandingkan agama yang lain. Tapi nggak serta-merta tuh kita harus telan mentah-mentah gitu ya apa yang ditulis di sini. Bahkan bisa aku bilang penulisnya ini cukup berani sih dengan apa yang disampaikan di sini gitu kan. Dan itu ternyata benar adanya gitu. Aku nggak menyangkal juga. Dulu aku juga sempat berpikir itu kan mengenai hal tersebut. Tapi mungkin karena aku belum nemu partner atau belum nemu bacaan kayak gini, jadi makanya nggak pernah bertukar pikiran yang semacam begini. Mungkin untuk isu agama di sini itu bakalan sensitif sih buat sebagian besar orang gitu kan. Apalagi kaum yang disebut oleh si Parangjati di sini, yang mana dilabeli oleh si Parangjati ini si kaum monoteis itu. Bahkan nih ya, Parangjati sendiri tuh sampai pernah menyatakan kalau orang yang monoteis ini lebih mengerikan daripada orang yang ateis malahan. Untuk poin kelima itu militarisme. BTW mohon maaf banget kalau kalian dengar suara kayak burung-burung gitu, karena di rumah aku tiba-tiba kayak kedatangan burung gitu out of nowhere. Oke, untuk poin nomor 5 ini, di sini Parangjati itu digambarkan juga sebagai sosok yang anti militerisme. Jadi dia itu kayak juga mempertanyakan apa fungsinya militer-militer di dunia ini gitu kan. Karena menurut si Parangjati, militerisme ini tuh cuma memecah belah umat manusia aja gitu, dan nggak sesuai dengan hashtag tujuan awal dibentuknya kehidupan ini, yaitu saling bersatu. Kalau aku sendiri sebenarnya juga merasakan hal yang sama dengan Parangjati, tapi kalau pikiranku nggak sejauh dia sih sebenarnya ya. Jujur memang di bagian militerisme ini kita juga dikasih contohnya nih, dengan isu TNI dan Polri yang sekitar tahun 90-an gitu sempat mengalami kericuhan dan juga dituliskan secara gamblang di buku ini. Dan tentu saja itu adalah ketika Parangjati dan Yuda ini masih hidup dan mereka mulai mencoba membiasakan hadirnya hiruk-pikuk TNI dan Polri itu di tengah kegentingan ceritanya. Yang keenam yaitu ada Babat Tanah Jawi. Dan buku ini itu seperti yang aku bilang di video review sebelumnya itu, dia ini kan bersetting di Watu Gunung, salah satu daerah pinggir yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tentu saja nih kita bakal disodorin dengan beberapa kisah mistis dan mitos dan kepercayaan tanah Jawa gitu kan. Nah, di sini juga disebutin salah satu judul buku yaitu Babat Tanah Jawi, yang mana setelah aku baca beberapa bagian di buku ini tuh cukup menarik sebenarnya buat aku pribadi. Tapi aku nggak tahu ya di mana bisa mendapatkan buku ini gitu. Dan apakah buku ini termasuk sastra bacaan atau mengarah ke kitab, aku jujur nggak tahu. Yang pasti dengan kehadiran Babat Tanah Jawi di buku ini, kayak semacam ingin memperjelas gitu loh spekulasi masyarakat terhadap orang yang kejawen itu tadi. Poin nomor 7 yaitu kupu-kupu, dan ini tuh bukan kupu-kupu binatang ya by the way. Ini tuh adalah salah satu tokoh yang diyakini punya pemikiran paling kontras dengan Parangjati yang nama tokohnya itu kupu-kupu. Namun setelah dia dewasa dan mendapatkan beasiswa ke Jepang, dia itu kembali lagi di desanya itu dan dia ingin semua orang itu memanggilnya dengan nama Farisi. Nah, di sini itu diceritakan kalau kupu-kupu dan Parangjati ini tuh kelahirannya serupa, yaitu mereka berdua ini tuh ditemukan di hulu sungai, semacam di ceruknya gitu lah, kayak di guanya gitu. Aku lupa pasti apakah disebut goa atau bukan, ya intinya kayak di ceruk gitulah, dari 13 mata air yang ada di Watu Gunung. Tapi tentu saja nasib mereka ini kayak bertolak belakang gitu loh. Kalau si Parangjati ini terkenal intelek, politis, dan juga memandang segala sesuatu dengan objektif. Berbeda dengan kupu-kupu yang mana diyakini sebagai adiknya si Parangjati, dia ini tuh dari kecil sebenarnya hidup dengan kemiskinan, bertekad dengan satu keyakinan tertentu gitulah. Intinya dia tuh kayak fanatik gitu loh. Jadi kayak banyak menentang ajaran-ajaran atau tradisi yang dianggapnya nyeleneh dari agamanya. Selanjutnya untuk poin nomor 8 ini mulai lebih general lagi sih,
yaitu adanya manusia-manusia aneh di buku ini gitu kan. Dan di sini tuh si pamannya Parangjati, dia ini kayak dianggap ayah tiri gitu kan sama si Parangjati, mempunyai satu ruangan khusus di rumahnya, yang mana di rumah itu nggak boleh ada satu orang pun yang bicara gitu. Dan itu apa ya? Hal itu terjadi karena dia tuh punya seorang istri gitu kan. Dia itu cantik, digambarkan cantik, tapi nggak bisa ngomong gitu. Aku lupa sebutannya apa, tapi si paman Parangjati ini mengkoleksi 13 orang yang akan dijadikannya sebagai pemain dalam sebuah festival musiman yang bernama Saduki Clan, termasuk menjadikan Parangjati ini sebagai pemainnya. Jadi apa ya, orang-orangnya ini tuh ada yang kayak tuyul, terus kemudian ada yang kayak pohon, terus manusia yang bergelembung, sampai manusia yang rupawanan bisu yang dijuluki udah sebagai Dayang Sumbi. Jujur bagian ketika mengungkapkan hal ini tuh aku sedikit merinding sih sebenarnya, membayangkan apa ya, wajah atau bentuk dari masing-masing orang itu, karena orang itu benar-benar orang, bukan kayak pakai kostum gitu ya, benar-benar tampaknya seperti itu. Selanjutnya untuk poin nomor 9 di sini tuh adalah legenda penghisap darah. Jadi sebenarnya bagian ini tuh ada di bagian awal buku ini sih, yang mana mengisahkan hewan-hewan ternak para warga yang ada di sekitarnya waktu gunung itu tiba-tiba mati, dan kayak setelah diketahui itu ternyata karena kekurangan darah gitu kan. Jadi ada semacam kayak kejahatan gitu yang mana diyakini pelakunya ini punya motif yang sama seperti vampir alias menghisap darah si hewan ternak itu. Tapi bagian itu nggak dijelaskan banyak lagi sih, jadi kayak ditinggalin gitu aja. Jadi kayak cuman di bagian depan itu aja yang menjadi kayak misteri lah dari buku ini. Untuk yang nomor 10 di sini tuh legenda mayat yang bangkit dari kubur. Ini another legenda di desa setempat sih ya. Jadi ada satu kejadian gitu di mana beberapa warga di sini diceritakan meninggal, dan meninggalnya karena berbagai macam kondisi gitu kan. Tapi yang paling diyakini warga di sini tuh karena adanya unsur supranatural di dalam sini. Tapi anehnya mayat-mayat mereka ini tuh setelah dikuburkan, kayak beberapa hari setelahnya itu kuburannya tuh kosong gitu, bener-bener terbuka gitu ya. Dan beberapa ada yang mulai meyakini kalau mayatnya itu nggak diterima oleh dunia, atau mungkin beberapa itu ada yang meyakini mayatnya keluar gitu kan, kabur. Jadi semacam jadi zombie gitu. Tapi lagi-lagi bagian itu kayak cuman sekilas gitu loh, nggak dijelasin lebih lengkap kemana sebenarnya mayat-mayat mereka ini berada, dan apakah benar-benar ditemukan di tempat lain atau mungkin whatever else ya, kayaknya nggak dijelasin banget gitu. Jadi ya udah kayak cuman buat selingan di tengah-tengah ceritanya aja. Nah, ini adalah poin nomor 11 yang mana ini tuh jujur bikin aku sebenarnya bertanya-tanya juga kalau novel itu sebenarnya diangkat dari kisah nyata, dan aku sendiri sebenarnya shock karena mengetahui narasi di novel ini tuh kan pakai POV orang pertama dari POV-nya si Yuda itu kan. Tapi si Yuda ini tuh kayak menjelaskan kalau di satu scene dia ini bertemu dengan Ayu Utami dan memutuskan ceritanya dia ini tuh untuk disunting sama Ayu Utami, yang akhirnya membuatku berpikir kalau novel ini tuh bener-bener kisah nyata gitu kan, yang dikarang oleh si Yuda ini. Dan aku sendiri sebenarnya emang merasakan atmosfer yang realistis ya. Jadi dari novel ini tuh kayak aku juga percaya kalau ini tuh adalah kisah asli, real gitu kan. Tapi dengan keganjilan yang tadi aku sebutin sih ya, rasa-rasanya novel ini tuh terlalu mengerikan kalau benar-benar terjadi di dunia nyata, ya enggak sih? Kayak ada sosok Parangjati itu aja menurut aku cukup ganjil di dunia nyata. Jadi kayaknya apalagi dengan 13 orang yang tadi diyakini bermain di Saduki Clan itu juga bikin aku merinding. Nah, ini poin terakhir, ternyata nggak jadi 13, yaitu cuma 12 aja ya. Mohon maaf, aku tadi salah ngomong. Yaitu perpisahan 3 tokoh utama di sini, yaitu si Yuda, Parangjati, dan Marja. Dan ini itu bukan berpisah karena kesibukan masing-masing sih ya, melainkan karena Parangjati ini tertembak mati guys. Jadi Parangjati ini memang di bagian akhir meninggal, dia mati tertembak oleh salah satu tentara apa polisi itu, aku agak lupa ya. Nah di sini tapi aku suka banget dengan perumpamaan si 3 serangkai ini gitu. Jadi penulis ini menuliskan Yuda, Parangjati, dan Marja ini tuh sebagai atom oksigen yang kalau bergandengan berdua mereka ini jadi gas oksigen gitu kan.
Kalau bergandengan bertiga, mereka ini jadi ozon alias gas yang berbahaya buat bumi gitu. Kan seperti yang aku bilang ya, kalau memang antara 3 orang ini tuh kayak ada cinta segitiga gitu kan. Yang sebenarnya si Yuda sendiri udah tahu gitu. Tapi dia kayak membiarkannya aja gitu. Tapi dia kayak mau ngelepas nggak bisa gitu kan. Jadi dengan penggambaran atau perumpamaan sebagai atom oksigen itu, ketika si Parangjati ini mati, akhirnya kan tinggal si Yuda dan Marja aja. Tapi Marja ini memutuskan untuk pergi juga gitu. Jadi cuman sisa satu atom aja, yang mana atom ini itu nggak berguna gitu kan sebenarnya. Jadi atom oksigen itu memang harus bergandengan dengan oksigen yang lain gitu. Jadi ya sebuah perumpamaan yang keren gitu kan, meledak gitu ya, kayak out of the box banget, kok pinter banget penulisnya itu menggambarkan dengan analogi begitu. Ya meskipun endingnya tuh masih tetap bertanya-tanya gitu kan, bagaimanakah nasib tokoh-tokoh di sini pada akhirnya. Dan di bagian ending banget itu kayak dijelasin dari si tokoh asli si Yuda ini itu menjelaskan kalau si Marja itu udah di luar negeri kalau nggak salah. Tentu saja di sini tuh nama orang asli yang menceritakan ini bukan Yuda Barangjati atau Marja ya, tapi nama lain gitu kan. Tapi aku nggak tahu sih. Aku kayaknya harus mencari informasi lebih lanjut apakah novel ini benar-benar nyata atau cuman fiktif. Tapi soalnya di poin tadi tuh nomor berapa dah? Itu dijelasin banget kan kalau itu si Yudanya ini bertemu dengan Ayu Utami gitu. Oke, jujur aku capek banget. Ini udah 17 menit aku ngomong ini by the way, dan mohon maaf mungkin videonya tidak bergairah. Tapi ya intinya itu sih beberapa hal menarik yang aku temukan dari novel Bilangan Fu ini. Aku sendiri nggak menyesal untuk membeli novel ini sebenarnya ya. Dan bahkan novel ini udah mulai langka. Aku belinya itu yang versi ini sih, versi cover yang lama ya. Tapi kalau kamu nemu di Gramedia itu kayaknya sekarang udah ganti cover gitu loh, ganti cover yang baru. Tapi harganya emang nggak seru sih harganya. Tapi aku untungnya dapetin novel ini secara pre-love dengan harga sebenarnya nggak bisa dibilang murah sih, kayak harga novel beneran gitu kan, harga novel asli pre-love lagi. Tapi ya aku nggak menyesal dengan harga segitu untuk buku ini karena se-complicated itu. Oke, kayaknya outro-nya kepanjangan lagi. Daripada tambah panjang, aku akhiri dulu videonya sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.